Gimana jadinya kalau kalian punya pensil ajaib yang bisa membuat gambar jadi kenyataan? Ketika membuat lingkaran tiba-tiba keluar menjadi batu, ketika menggambar apel gambarnya juga menjadi kenyataan dan itu benar-benar nyata. Bahkan saat dia menggambar rumah itu menjadi nyata dan mengagetkan semua orang yang ada di sana. Tak hanya itu, Huan meneruskannya menggambar uang sekebun. Tiba-tiba saja uang itu memenuhi ruangan. Dari sinilah pensil itu akan merubah hidupnya, dari pelukis miskin menjadi sultan dadakan. Soal duit sudah beres, namun permasalahan lain muncul. Kalau ternyata gambar yang muncul itu hanya mengambil barang yang sudah ada di tempat lain, gimana Huan menghadapi kekacauan yang akan terjadi? Baiklah, tanpa berlama-lama mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Laki-laki ini bernama Huan, pelukis serabutan yang cukup kere. Huan sebenarnya memiliki bakat melukis tetapi sayang nasibnya kurang beruntung. Gimana tidak kurang beruntung, lukisannya yang sebenarnya terjual hingga 100.000 yuan saja Huan hanya dibayar 5.000 yuan. Tambah apesnya mantan pacarnya bahkan meninggalkannya. Ya karena Huan kere dan bahkan memilih pria gundul yang songong ini. Sebut saja namanya Igun yang sengaja membawa mantan Huan biar tahu kalau pilihannya memang benar. Kalau enggak ya nantinya naik mobil butut milik Huan. Sudah gagal finansial, gagal juga dalam percintaan. Dan orang gundul itu bernama Igun, pelukis terkenal. Saking kerenya Huan masih menunggak uang sewa bulanan kosnya karena uangnya dia kumpulkan untuk membayar biaya mengikuti pameran. Walau enggak laku, Huan masih percaya lukisannya pasti akan membuatnya berhasil suatu saat nanti. Si gondrong ini menganggap lukisannya jelek dibandingkan dengan lukisan Igun yang begitu realistis. Padahal jelas-jelas lukisan itu adalah milik Huan yang diakuisisi. Dan satu-satunya orang yang percaya lukisan Huan itu bagus adalah Xiaoyin. Tapi sayangnya dia wanita yang buta. Xiaoyin bekerja di salon. Terkadang karena dia disabilitas dia mendapatkan pelecehan. Ya begitulah hidup memang dikelilingi lelaki brengsek. Beruntung Huan datang dan langsung membalasnya. Sebagai lelaki sejati, Huan langsung melawannya dengan menawarkan pipinya untuk dipukuli. Sungguh tolol, babak belur itu demi Xiaoyin. Huan beruntung Xiaoyin buta karena kalau normal pasti dia nolak. Kisah cinta mereka berdua saling melengkapi. Satu pelukis yang serba pas-pasan dari muka sampai dompet, dan Xiaoyin wanita buta yang menerima apa adanya. Dia adalah teman sekamar Huan bernama Johnny. Dan karena tahu ada orang selain mereka, Xiaoyin enggak mau lanjut. Padahal sudah di ujung. Johnny juga pelukis yang kere. Mimpinya bisa memperistri seorang streamer cantik ketika kaya kelak. Sekarang dia yakin dengan membeli lotre pasti bakal bisa menjadi orang kaya. Dan begitulah pola pikir orang-orang tolil. Mereka berdua lalu menghabiskan malam dengan meminum cuka apel. Pada tengah malam hari, tiba-tiba pesawat asing mendekat. Huan terbangun dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ia mencoba membangunkan Johnny, tetapi masih molor. Huan melihat pesawat itu mengeluarkan sinar. Dari sinar itu turun beberapa ekor alien. Huan kemudian mencoba mengambil bukti pemandangan yang luar biasa itu. Tetapi apes, alien itu pergi dan hanya meninggalkan sebuah tongkat kecil. Esok paginya, Huan bangun dari tidurnya lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Johnny ternyata juga tahu soal 3 alien yang berkepala gepeng turun dari sinar ungu dan ternyata persis seperti lukisan milik Johnny. Dan mungkin benar itu efek mabuk dan hanya mimpi. Namun muka Huan terkejut ketika menemukan tongkat ungu yang ditemukannya persis seperti yang semalam dia temukan. Siang harinya Huan lanjut ngamen. Apes pensil warna ungunya habis. Huan lalu melihat pensil yang ia temukan, lalu meraut pensilnya dan mencoba menggambar lingkaran. Alangkah terkejutnya dari lingkaran itu muncul sebuah batu. Huan lalu menggambar lagi sebuah apel.
Hal yang sama terjadi. Muncul sebuah apel. Bingung dengan apa yang terjadi, Huan mencoba apelnya. Dan ternyata benar rasa apel bukan rasa mengkudu. Huan langsung menemui Johnny yang disuruh menendangnya untuk memastikan Huan mimpi atau tidak. Malah nendangnya kayak orang dendam. Merasa akan menjadi kaya raya membuat Johnny khawatir. Huan lalu menceritakan kekuatan pensilnya termasuk apel dan batu yang muncul. Lalu untuk membuktikannya, Huan menggambar sebatang emas 24 karat. Setelah ditunggu ternyata tak ada apapun yang terjadi dan Johnny membuangnya. Namun tiba-tiba Pak Sueb kepalanya bocor. Dikira Huan dan Johnny yang melempar batu yang gedek ditagih terus. Tetapi setelah Pak Sueb melihat yang kena kepalanya adalah sebongkah emas, dia langsung pergi. Johnny lalu mulai percaya. Sekarang mereka menggambar sebongkah emas yang lebih besar lagi. Benar saja, emas seberat 10 kilo muncul. Wah, itu kalau diduitin bisa buat beli cendol sekabupaten. Setelah tahu pensil itu ajaib, mereka kemudian saling berebut tetapi mereka berdua harus merahasiakan pensil itu. Huan lalu menggambar sebuah pila. Benar saja sebuah pila muncul dan mengagetkan semua orang. Dan kejadian itu membuat aparat di sana juga turun tangan. Sebuah pila muncul tiba-tiba, jelas itu sesuatu yang tidak biasa. Mereka lalu mengeceknya. Jelas Huan ingin menghapusnya namun enggak bawa penghapus. Lalu Huan menemukan sebuah vakum di pensilnya dan mendekatkannya ke gambar. Dan tiba-tiba gambar villa itu menghilang, termasuk pila yang ada di depannya. Johnny bilang mungkin itu fata morgana untuk menghilangkan alibi. Kemudian mereka berdua berpikir harus menggambar yang tidak mencolok. Setelah mikir sampai berasap, mereka menggambar uang 200 juta yuan. Johnny mencoba menggambarnya tetapi malah hanya muncul angkanya saja. Mungkin memang harus lebih detail. Huan lalu menggambar setumpuk uang sekebun dan inilah yang terjadi. Lagi-lagi Pak Sueb menagih para seniman yang nunggak karena pada nggak punya duit yang hanya mengandalkan uang ngamen saja. Tiba-tiba Huan dan Johnny muncul dengan pakaian yang merendet dari baju hingga tasnya bermerek yang harganya kalau beli cilok satu desa pasti keselak cilok semua. Dan uang bukan benda langka lagi bagi Huan. Mereka berdua bahkan membayarkan mereka selamanya. Dan mobilnya juga bukan kaleng-kaleng. Mobilnya nggak tahu merek apa, tapi jelas mahal. Huan menjadi orang kaya dadakan. Igun itunya gundul sedang melihat perumahan mewah bersama si Sally. Tapi duitnya ngepas jadi lebih memilih yang lebih murah dan nyari diskon. Lalu Huan dan Johnny datang. Igun pasti meremehkannya. Apa punya duit ngudut aja belinya ngecer. Dan tanpa babi bu, mereka langsung membeli 2 perumahan mewah tanpa cari diskon. Bahkan mesin penghitung uang saja sampai ngebul. Igun hanya bisa bengong. Huan lalu membawa Xiaoyin yang sudah tahu dari orang-orang kampungnya kalau Huan sudah belanja hingga ratusan juta. Bahkan sampai nyewa grup rebana sampai reporter untuk peresmian rumahnya. Orang-orang yang datang juga dikasih duit. Pokoknya sekarang semua ada harganya, tinggal bayar. Huan lalu ingin membahagiakan Xiaoyin karena dia satu-satunya wanita yang menerimanya ketika Huan masih miskin. Huan ingin menikahinya. Lalu Johnny yang gak mau kalah, ia langsung menggandeng streamer idolanya. Emang ya duit itu bisa merubah segalanya. Bener kata Timothy, semuanya soal mindset. Apa jawaban dari Xiaoyin?
嫁给我吧。不合适。好，不合适。 Dan di luar perkiraan BMKG, Xiaoyin ternyata menolaknya. Ini wanita emang aneh, pas miskin senang udah kaya malah nolak. Ternyata dengan kekayaan yang sekarang, Xiaoyin merasa dia tidak pantas bersanding dengan Huan. Lalu Huan bercerita kalau dia menemukan pensil ajaib yang jatuh dari pesawat UFO. Tiba-tiba pesawat UFO itu melintas. Dengan pendengaran yang tajam, Xiaoyin tahu ada yang lewat. Xiaoyin yang kurang percaya diri, lalu dia ingin memiliki sepasang mata. Huan mulai menggambarnya. Awalnya Huan hanya menggambar bola matanya saja dan perlahan gambarnya bergetar. Tetapi bukannya masuk ke Xiaoyin, malah muncul di pundaknya Johnny. Xiaoyin sempat ngambek karena merasa dipermainkan. Kemudian Johnny menyarankan untuk menggambar seluruh tubuh Xiaoyin untuk referensi, dengan meniru bentuk mata seorang model. Setelah 5 jam, akhirnya selesai sudah. Tetapi bagaimana kalau akan muncul 2 Xiaoyin? Ya bagus, bisa punya 2 istri kalau gitu. Kemudian gambar mulai bergetar. Tiba-tiba Xiaoyin menghilang, lalu muncul dengan lengkap memiliki sepasang mata. Sungguh mustahil. Di lokasi yang berbeda, seorang artis terkenal bernama Maria mengalami kejadian aneh. Karena tiba-tiba saja ketika sedang syuting, matanya menghilang begitu saja. Lihin dan Bauer staf syuting bercerita tiba-tiba ada suara dentuman, lalu mata Maria menghilang. Berita lain, sebuah pila juga menghilang dan muncul kembali. Pak Sabani bercerita ketika lagi jemur burungnya biar agak galak, tiba-tiba saja pilanya menghilang ketika dia mau masuk. Alhasil burungnya jadi hitam dan mengkerut, bulunya juga rontok. Sungguh kasihan. Tetapi kemudian pilanya muncul lagi setelah 10 menit. Di kantor polisi sebut saja Selamet juga mengalami kejadian yang sama. Sore hari ketika sedang jalan-jalan bareng pacarnya, pas mau kokop mobilnya menghilang begitu saja. Gimana coba rasanya ketika kecepatan 80 km per jam jatuh dengan bokong? Apa nggak bikin melenceng itu buntutnya? Padahal itu milik mobil bosnya. Inspektur Pijay mulai melakukan investigasi dari cek CCTV yang tiba-tiba saja uang sebanyak 200 juta yuan menghilang begitu saja. Dan rekaman itu dipastikan bukan editan. Laporan benda menghilang kembali muncul. Kini balon udara di taman hiburan tiba-tiba menghilang. Untungnya para wisatawan anggota pencaksilat jadi kebal jatuh dari ketinggian. Di tempat yang berbeda, Huan bersama yang lainnya sedang bersenang-senang menikmati punya banyak duit. Dari jalan-jalan private di taman hiburan, borong barang-barang branded hingga nyewa odong-odong. Petasan juga nggak cuma dinyalain pas lebaran aja, tetapi kapan aja bisa. Dan hanya 3 orang saja yang tahu tentang pensil ajaib itu. Tian pacar Johnny tahunya uang mereka adalah hasil jualan lukisannya. Dan Huan adalah pelukis terkenal di kotanya. Kalau di dunia, ya si Johnny. Huan lalu datang lagi ke tempat Luyo, agen pameran yang langsung mengusir Huan dan Johnny karena tahu mereka kere. Tetapi setelah mendengar jutaan yuan, Luyo langsung baik hati. Johnny merasa buat apa bikin pameran karena dari pameran juga dapat uang. Sekarang punya pensil ajaib tinggal gambar saja. Tetapi Huan bukan hidup karena uang, tetapi demi impiannya. Dari jauh Igun bingung kok Huan bisa ya punya duit banyak. Karena kemarin aja beli nasi padang dicicil dan sekarang Huan sudah melampauinya. Kaki tangannya sudah memeriksa kalau lukisan Huan tidak ada yang terjual dan menang togel pun tidak. Berarti ada banyak kemungkinan yaitu nyolong, nguntil, ngepet. Sebagai penegak hukum, Pijay dicecar berbagai pertanyaan dengan banyaknya benda yang menghilang tiba-tiba. Mungkin bisa dicuri alien atau bisa dicolong koruptor. Tapi kalau dari alien kayaknya nggak mungkin.
Tetapi apakah benar alien yang nyolong? Lalu Vijay ditelepon oleh Igun yang kurang kerjaan melaporkan ada yang tiba-tiba kaya dalam semalam. Pameran lukisan Huan dengan sebutan seniman jenius yang bahkan Huan saja kaget disebut begitu. Dari Engkong Junet memberikan sambutan kalau seniman adalah mereka yang mempertaruhkan hidup demi impian. Igun dan para intel juga datang di sana. Acara sangat ramai, bahkan media juga hadir yang langsung menilai lukisannya sangat bagus. Gimana nggak nilai bagus? Mereka juga sudah disogok biar ngomong bagus. Emang duit powerful banget. Xiaoyan memberikan ide agar Huan menyamar saja. Jadi nanti tahu respon yang sebenarnya dan harga dari hasil lukisannya. Dan langsung melakukannya. Vijay diam-diam menguntitnya. Lalu Huan bertanya tentang lukisannya tanpa tahu kalau Vijay adalah polisi. Lukisan dinilai bukan karena mirip, tetapi karena emosi yang dibawanya dari pelukis hingga diwujudkan menjadi sebuah karya. Igun yang sedang main TTS mencatat kejelekan lukisan Huan. Dianggap jelek, Xiaoyan nggak terima karena ternyata modelnya dirinya sendiri. Lukisan mulai dilelang. Dari jauh Huan tidak percaya lukisannya ada yang nawar 300.000 yuan. Padahal sebelumnya 30 yuan saja nggak ada yang mau. Dan para pelukis yang sudah tiada, harga lukisannya akan melambung tinggi karena kelangkaan. Apakah Huan berniat untuk dibunuh? Lalu Vijay mendapat laporan kalau uang yang digunakan Huan memiliki nomor seri yang sama dengan uang yang hilang di bank. Lalu mereka mulai bergerak. Huan mulai diinterogasi bagaimana dapat uang yang sangat banyak dalam hanya semalam. Huan jelas bingung. Johnny juga bingung. Lalu mereka mengaku punya kekuatan khusus dan untuk membuktikannya mereka akan memberikan Ferrari kepada para polisi. Setelah beberapa lama, tiba-tiba saja terdengar suara bergetar dan erangan mobil Ferrari pun terdengar. Sungguh di luar nurul. Beruntung mereka dilepaskan karena mereka berdua hanya menjadi saksi. Xiaoyan sedang melihat berita terjadi hilangnya mata dari Maria, seorang artis terkenal. Mereka mulai paham kalau sebenarnya pensil itu tidak menciptakan, tetapi memindahkan benda yang ada di lain tempat, termasuk mata Xiaoyan yang juga milik mata Maria, artis terkenal itu. Para polisi masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba saja Inspektur Vijay mendapat laporan kalau ada mobil Ferrari yang menghilang persis seperti yang ada di depannya. Para polisi hanya bisa mengintai Huan karena tidak ada dasar untuk menangkapnya. Karena tidak ada undang-undang tentang kemampuan khusus. Huan dan lainnya juga merasa tidak salah karena nggak nyolong. Jadi mana mungkin polisi datang menangkap mereka. Ternyata yang getok-getok mantan pacarnya yang datang menemui Huan. Setelah minum amer, Sally bercerita kalau dia habis dipukuli karena bertengkar hingga akhirnya mereka putus dan akan pulang kampung. Sally kemudian meminta maaf karena keputusannya dulu. Hilangnya mata Maria yang tiba-tiba masih diberitakan. Secara ya Maria itu artis terkenal dan mata indahnya lah yang menjadi ciri khasnya. Xiaoyan kemudian hanya terdiam. Tian lalu merasa kalau mata Xiaoyan ternyata mirip dengan mata Maria. Huan sendiri masih mabuk bareng dengan Sally. Dia juga merasa kalau Huan dulu juga salah karena dulu egois, membiarkan pacarnya dan juga masih miskin. Karena keadaan mabuk, tidak sengaja Huan bercerita tentang pensil ajaibnya. Huan juga dengan bodoh menunjukkan pensilnya yang ternyata diam-diam Igun melihatnya dari kamera tersembunyi dari Sally. Esok paginya Huan sadar namun tidak ingat apapun. Lalu polisi ternyata sudah masuk. Mereka harus tetap tenang. Mereka berdua merasa tidak salah, tetapi hatinya tidak tenang dan tidak mungkin mereka mau kembali miskin. Lalu mereka berencana mengembalikan uangnya setengah, termasuk mata Xiaoyan satu saja. Lalu secara mengejutkan Xiaoyan bilang kembalikan saja karena tidak ingin bahagia di atas penderitaan orang lain. Mereka kemudian lalu voting dan hanya Xiaoyan yang setuju. Tiba-tiba Tian muncul dan ikut setuju untuk mengembalikan semuanya, termasuk pensilnya.
Pensil itu membuat Huan berubah. Akhirnya mereka setuju untuk mengembalikannya. 那现在我们3票了，你来决定。 Setelah memastikan untuk tidak dihukum dan diberi sedikit uang saku, Huan lalu membuka brankas itu. Namun tiba-tiba semua orang terkejut karena pensilnya telah menghilang. Ternyata ketika semua mabuk, pensil itu diambil oleh si gundul yang iri dan licik. Igun pergi setelah menggambar helikopter dan akan menguasai dunia dengan pensil itu. 雷总， Dengan pensil itu, Igun pun menggambar sebuah pusat pameran seni terbesar sepanjang masa. Menjadi kaya raya tujuannya, lalu akan menggambar uang. Dengan uang bisa buat beli mobil mewah, rumah mewah. Tetapi kenapa nggak langsung gambar mobil dan rumah mewah saja? Kan bisa jadi langsung. Igun kemudian menggambar istananya, sedangkan Sally menjadi tahanannya. Lalu Igun pun ingin menggambar permaisurinya sendiri. 不好意思，是这种。 Ternyata juara kontes kecantikan yang bernama Alice yang tiba-tiba saja menghilang dan muncul di hadapan Igun. Alice jelas bingung, kok bisa muncul di depan orang-orang yang nggak jelas ini. Untuk memastikan, Alice mencubitnya. 不是你这。 Igun mengira dengan menggambar Alice, maka dia akan nurut. Tetapi Alice punya kehendaknya sendiri. Lalu Huan dan lainnya datang untuk menghapus semua yang digambarnya. Huan menjelaskan kalau pensil itu tidak menciptakan, tetapi memindahkan. Tetapi memang itu yang ingin dilakukan Igun, yaitu mengambil hak orang lain agar menjadi kaya raya. Oh, emang dasar babi ngepet. Dan kalau tetap nekat melukis, Igun dianggap pencuri. Mereka lalu berunding untuk pergi dari bumi dengan menggambar pesawat terbang, yang ternyata pesawat itu milik alien yang membawa pensil itu yang sedang mencari pensil ajaibnya. Semua orang jelas tidak percaya ternyata benar adanya UFO. Huan menyadari kalau UFO itu adalah yang dilihatnya sebelumnya. Mereka merasa aliennya akan keluar. Tetapi datang alien yang terluka karena jatuh dari pesawat. PJ mencoba bernegosiasi dan mencari pensil ajaibnya. Igun malah memerintahkan untuk menghancurkan semuanya dengan tank. Tetapi alien itu punya rencana lain. Akhirnya si Igun ini sadar kesalahannya hingga dibikin bengep. Huan lalu datang mengaku kalau Huanlah yang meraut pensil itu. Jadi salahkan saja dirinya. Itu terdengar seperti pahlawan atau lebih ke bodoh ya. Alien itu malah merasa kalau planetnya sama seperti yang ditinggalinya. Karena banyak kejahatan dan keserakahan. Tetapi dia juga melihat kebijaksanaan dari Huan. Lalu alien itu memilih untuk pergi. Namun sebelum pergi, Huan berjanji akan mentraktir mereka makan seblak dengan syarat alien itu harus mengembalikan semuanya. Termasuk mata Xiaoyin yang kembali buta. Tetapi walau buta, Xiaoyin masih memiliki Huan. Dan benar semua benda yang digambar sebelumnya kembali ke tempatnya masing-masing. Alien itu ingin kembali ke habitatnya, tetapi apesnya pesawatnya juga kembali ke tempat sebelumnya. Untuk keselamatannya, mereka kabur. Takutnya dibikin bahan bakso. Igun yang mau kabur langsung ditangkap karena banyak melakukan kejahatan. Sally kemudian meminta maaf karena dia tidak tahu ternyata bajunya dipasangi kamera. Sally berharap bisa kembali, tetapi Huan sudah memiliki dunianya sendiri dan film pun tamat. 衣服为
为什么没有返回去？ Dari sini kita belajar, Tuhan sudah menciptakan jodoh. Kalau kita berbuat baik, ya jodohnya keberkahan, keberuntungan, dan segala bentuk kebaikan lainnya. Tapi kalau kita berbuat jahat, maka laknat dan hukuman akan menghampirinya cepat atau lambat. Jadi bijaklah dalam bertindak. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.